Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman fisabilillah semuanya. Balik lagi sama aku. Kali ini aku mau sharing lagi, bukan tentang ilmu yang aku dapetin, tapi tentang hidayah-hidayah yang aku dapatkan. Bagaimana baiknya Allah mendatangkan hidayah itu ke aku. Di video sebelumnya aku udah bahas tentang dunia dan doa. Aku mau klarifikasi dulu ya tentang doa. Sebenarnya bukan doa merubah takdir. Sebenarnya bukan doa yang merubah takdir, tapi Allah merubah takdir lewat doa. Masya Allah. Memang Allah itu baik ya, maha baik, sebaik-baiknya penjaga, sebaik-baiknya pemberi, sebaik-baiknya pelindung, sebaik-baiknya penolong, dan sebaik-baiknya dalam segala hal. Nah, oke. Gimana sih cara aku dapat hidayah? Aku tuh awalnya ada di titik terendah. Sebenarnya enggak rendah-rendah banget juga, tapi enggak masalah ini mungkin enggak berat. Maksudnya ketika aku ngerasa masalah aku berat, ada yang lebih berat dari aku gitu. Ketika aku ngerasa ini hal yang sangat menyedihkan dan menyusahkan, ada yang lebih sedih dan lebih susah gitu ya. Baik itu dari teman aku sendiri, dari orang yang aku kenal, atau mungkin dari orang asing. Nah, gimana sih cara aku dapetin hidayah itu? Tapi enggak dengan tangan-tangan aku, tapi karena jemari-jemarinya Allah. Karena ya Allah kan yang membolak-balikan hati manusia dan keadaan ya. Maha kuasa atas segala sesuatu apapun itu. Kun fayakun. Ketika Allah bilang jadi, ya maka jadilah gitu kan. Itu pun aku enggak ujuk-ujuk ngomong gitu, maksudnya bukan hoax ya, tapi ada faktanya, ada kenyataannya. Kalau misalnya kalian gak percaya, kalian bisa baca Quran itu yang ada terjemahannya, terus kalian baca. Ketika aku pribadi, ketika membaca ayat-ayat Al-Quran dan aku membaca terjemahannya, sedikit demi sedikit mata aku terbuka gitu. Maksudnya yang tadinya aku mengejar-ngejar dunia sebegitu keras, ya pada akhirnya sadar ya ternyata memang tidak akan selesai seorang manusia atau seorang hamba jika terus-terusan seperti itu ya. Tapi aku gak egois ya. Siapa sih orang yang mau susah? Gak ada kan. Cuman semua balik lagi dengan proses orang-orang tersebut. Bagaimana sih mengusahakan? Kalau misalkan dia, contoh gitu, aku pengen punya banyak uang, gimana sih caranya aku untuk bisa dapetin itu, tapi akhiratnya juga dapat gitu. Gimana sih caranya ya? Balik lagi kan ke ikhtiar. Ya mungkin kalau aku pribadi kan aku kerja sebagai seorang guru, tapi masih honorer. Nah, di tahun ini aku mau testing, mudah-mudahan tahun ini aku lulus ya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ada juga mungkin yang pedagang, atau ya banyaklah profesi. Tiap orang tuh kan beda ya, nggak semua orang sama. Kalaupun sama kan pasti ada bedanya. Tidak dari namanya aja deh, nggak nama, huruf aja, alfabet dari A sampai Z kan itu nggak semuanya sama ya. Huruf A gimana, huruf B gimana, begitupun dengan huruf-huruf yang lain. Aku tuh begitu senang menggambarkan sesuatu dengan hal yang simpel, yang sederhana, tapi bagi aku itu maknanya ada kalau untuk yang nangkep ya gitu. Nah, oke, balik lagi, gimana sih cara Allah ngasih hidayah ke aku? Jadi pada saat itu ada banyak penolakan dalam diri aku. Maksudnya kayak aku ngarepinnya ini, tapi kok keadaannya malah gini. Terus aku mencoba untuk berontak gitu, untuk lepas dan pergi dari keadaan itu, tapi alhasil malah balik lagi ke situ. Istilah ibaratnya gini, kayak mau maju tuh pintunya nggak ada, tapi mundur pun nggak mampu gitu. Tapi kalau untuk melangkah bisa sebenarnya, melangkah untuk mencari pintu tuh bisa sebenarnya. Cuman kuncinya nggak di aku gitu. Ada kendali di orang lain.
Ya awalnya aku mindsetnya seperti itu. Terus pada akhirnya ya aku down, ya rapuh ya, maksudnya ya namanya manusia kan, imannya naik turun gitu. Terus aku ngerasa kalut, ngerasa frustasi, cuman gak ada yang tahu gitu. Karena apa, ketika aku mencoba untuk open dan cerita ke orang, tanggapannya jangan banyak pikiran bla 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 gitu. Pada akhirnya ya entah kenapa tuh ketika aku buka aplikasi sosial media ya, baik itu Instagram, Facebook, TikTok, terus apalagi YouTube, yang muncul tuh atau mungkin video-video singkat, yang short, video-video singkat lah, pokoknya aku nggak bisa bahasa Inggris ya, bahasa Inggris aku nggak lancar, sorry. Nah, ketika aku buka aplikasi yang video-video pendek itu yang durasinya 1 menit, 2 menit, itu yang muncul kebanyakan ceramah Ustadz Hanan Attaqi, terus Ustadz Hilman, terus Ustadz Handi Boni, sama Ustadz Irfan, terus Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Felix gitu kan ya. Dan ya semuanya tuh kayak seolah-olah nih kayak ngasih solusi, apa ya, kayak aku lagi ngeluh ini langsung ada nih solusinya, kamu harus gini. Ketika aku ngerasa, bahkan ketika aku mempertanyakan sesuatu nih di otak aku gitu, kayak aku mencari jawaban gitu, aku harus seperti apa sih gitu, ada lagi kayak ngasih jawaban aja lewat ceramah itu gitu, yang lewat seliweran di FYP ya lah ya, istilah anak zaman sekarang kan gitu. Jadi ya udah, aku dari situ mencoba untuk sadar gitu ya, ternyata memang dunia itu ya pada akhirnya kita akan tinggalkan juga. Untuk apa kita mati-matian, ibaratnya kepala dijadiin kaki dijadiin kepala gitu lah ya, untuk sesuatu yang pada akhirnya kita bakal tinggalin gitu. Terus gimana sih caranya ketika yang kita tinggalin itu membawa atau memberi jalan untuk kita ke akhirat, ke tempat pulang yang sebenarnya kan gini. Contoh misalkan aku Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, semoga ya nanti kedepannya aku menjadi orang yang sukses, dimana misalkan harta aku banyak, rumahnya di mana-mana, terus asetnya juga banyak gitu. Tapi kan semua itu akan aku tinggalin ya. Nah, terus ketika aku tinggalin, gimana caranya supaya aset-aset itu tuh yang menjadikan aku, mengantarkan aku ke surga gitu. Gimana caranya duniawi itu menjadi penyeimbang agar amalan akunya baik. Oh, ternyata harus bersedekah. Terus ketika sekarang misalnya, tapi kan sekarang lagi ngerintis, aku ngerasa kayak buat sendiri aja tuh makan aja susah gitu. Sedekah itu nggak harus selalu bentuk uang loh gitu. Kadang kita berbuat baik itu kan pahala, sedekah juga sebenarnya. Berbuat baik sama sesama hamba, bahkan nggak ke sesama hamba ya, tapi ke sesuatu yang sama-sama ciptaannya Allah. Contoh misalkan ada kucing yang kelaparan, kita kasih makan. Bahkan dulu juga ada kisahnya loh, kalau nggak salah waktu dulu aku di Ponpes, aku pernah dengar kisah ya, aku ceritanya secara singkat aja ya. Jadi ada wanita akhir zaman pada saat itu yang ya mungkin aku kurang ingat sih ceritanya gimana, cuman intinya wanita ini pendosa, tapi ketika dia memberi makanan pada seekor anjing, nah ketika dia meninggal tuh, dia meninggalnya dalam keadaan yang baik dan ditempatkan di tempat yang baik, yaitu surga gitu. Kalau aku salah, aku minta maaf ya, tolong diperbaiki sama kalian semua, karena aku di sini bukan sebagai ahli agama, tapi aku adalah orang yang belajar untuk memahami agama, mengamalkannya, dan selalu muhasabah diri. Karena apa? Ya, dulu Nabi Adam dan Siti Hawa aja keluar dari surga tuh karena satu dosa. Bagaimana dengan aku, wanita akhir zaman yang ya banyak kurangnya, banyak harus belajarnya gitu kan. Nah, semoga dengan aku sharing kayak gini ke kalian juga, ini menjadi amal jariah buat aku, yang mengantarkan aku nantinya untuk ke tempat yang memang seharusnya, karena dunia ini ya sementara sifatnya. Terus
Aku sih sekarang ngerasanya dunia itu adalah tempat kita untuk berjuang. Kenapa seperti itu? Ya karena untuk mendapatkan sesuatu hal yang baik dengan cara yang baik juga, itu tuh bukan hal yang mudah, apalagi di zaman sekarang yang perkembangan zamannya semakin pesat. Aku pun sebagai maaf ya, bukan aku sombong, tapi ini aku niatnya sharing aja. Aku pun sebagai maksudnya pekerjaan aku ya, aku kan sebagai guru nih di sekolah. Aku pun ngerasa dengan perkembangan zaman saat ini tuh kayak aduh banyak PR-nya ya. Banyak harus ekstra sabarnya juga dalam mendidik anak-anak, apalagi di zaman sekarang kan perkembangannya pesat. Otomatis kan ya ada banyak lah macamnya gitu kan ya anak-anak yang soleh dan soleha gitu. Tapi ada juga yang solehnya harus apa ya, solehnya mereka tuh menguji kesabaran aku ada gitu ya. Tapi ya semoga gitu ya dengan aku memberi motivasi. Oh ya, by the way aku dulu pernah berdoa seperti ini. Sebenarnya aku kuliah nggak niat kuliah, nggak mau, awalnya aku pengennya kerja kan, pengen nyari duit gitu, pengen duit banyak. Nah tapi karena dukungan dari ibu aku, dari ayah aku yang di sini, jadi aku mau kuliah gitu. Sama dukungan dari keluarga lain juga, jadi akhirnya aku memutuskan untuk aku kuliah, jurusannya pendidikan matematika. Ya udahlah pokoknya seperti itu, intinya aku milih untuk kuliah. Nah waktu kecil tuh aku emang cita-citanya kan pengen jadi guru, tapi ketika aku kuliah dan aku mengenal dunia persekolahan itu seperti apa, aku tahu honornya berapa gitu kan ya, kayak nggak deh aku nggak mau jadi guru pengennya kerja di bank gitu. Tapi makin kesini kayak aku ketika lulus kuliah pun aku memutuskan untuk mencari kerja sendiri, masukin lamaran ke sana sini lah, ke PT, ke pabrik, ke bank gitu kan. Nah pada akhirnya ada suatu keadaan yang mengharuskan aku melamar ke sekolah gitu, padahal aku nggak mau kerja di sekolah gitu. Udah aku ngelamar ke sekolah, akhirnya keterima di sekolah itu. Ya aku awalnya tertampar dengan upahnya yang sangat kecil bagi aku pada saat itu. Tapi lama-lama alhamdulillahnya lingkungannya juga positif, teman-teman kerja akunya semuanya pada baik ya, alhamdulillah mereka orang-orang yang baiknya masya Allah baik. Jadi kayak malah kebanyakan kan udah pada rumah tangga, udah punya anak juga kan. Sedangkan gaji mereka pun juga sama sebenarnya, meskipun lebih besar dari aku gajinya, tapi ya jumlahnya ya sama di bawah 500.000 kan. Nah terus ada kata-kata gini dari salah satu rekan kerja aku yang dulunya juga guru aku ya, katanya gini, saya mah kerja lillah aja lah, kerjanya untuk Allah aja, gaji mah bonus katanya gitu dah. Toh shenanya alhamdulillah sama Allah juga dicukupin, padahal kan punya anak 2 katanya, terus harus bayar listrik ini, tapi cukup dengan uang segitu. Aku kok bisa sih kayak gitu. Ya udah, dari situ aku belajar untuk mensyukuri apa yang aku dapatkan. Dengan ya pokoknya Allah dulu, Allah lagi, Allah terus gitu, selalu seperti itu. Dan ternyata memang ya mungkin itu berkahnya di situ ya, kayak kalau kita bersyukur cukup berapapun itu nominalnya, yang memang takaran manusia itu berbeda dengan Allah gitu ya. Terus aku di situ ya sama ya, diuji sama beberapa keadaan yang uji mental lah, nggak selalu baik-baik aja gitu, pasang surut lah, namanya juga kehidupan kan, namanya juga hidup gitu. Apalagi hidupnya di mana, di dunia, terus kamu sebagai apa, kan sebagai manusia ya. Rasul aja sebagai manusia yang paling mulia ujiannya tuh banyak, apalagi kita orang yang biasa gitu. Jadi jangan berharap ketika kamu menjadi manusia kamu tidak diuji, enggak, pasti semuanya diuji atas kasih sayangnya. Cuman ujian itu ada yang menyenangkan, ada yang menyengsarakan. Kenapa aku bilang seperti itu? Kira-kira ada yang tahu nggak? Kenapa ujian bisa menyenangkan, bisa menyengsarakan? Ada yang menyenangkan, ada yang menyenangkan tapi menyengsarakan. Terus ada yang menyedihkan tapi membahagiakan.
Ada nggak yang tahu yang dimaksud dengan kedua itu apa? Ini beberapa menit, oh ya udah 15 menit. Oke, karena ini juga sebentar lagi maghrib ya, by the way aku sekarang ini lagi di rumah mama, jadi aku bisa bikin konten jam segini. Oke, kalau gitu aku cukupkan dulu sampai di sini ya. Nanti kita lanjut di next video aku yang selanjutnya, kita sharing-sharing lagi. Lebih tepatnya aku sih yang sharing ke kalian, bukan kita ya. Oke, semoga apa yang aku sampaikan itu bermanfaat bagi yang menonton juga, khususnya ya bagi diri aku sendiri. Nanti kita lanjutkan di kalau aku mood ya aku bikin lagi vlog kayak gini. Ini sebenarnya iseng-iseng sih, kayak aku tuh pengen mewujudkan cita-cita aku sih sebenarnya. Jadi aku tuh dulu pernah ngomong gini sih waktu sekolah SMA di pesantren dulu. Aku pernah pengen bilang kayak gini, kalau aku nggak jadi guru, aku pengen jadi kalau aku nggak jadi guru, aku pengen jadi motivator banyak orang yang bikin banyak orang sadar akan kuasanya dan nggak lagi banyak orang yang bermaksiat, tapi banyak orang yang bertaubat gitu. Karena kan di pesantren lingkungannya kan agamis lah ya bisa dibilang. Terus aku juga kan sering ikut kajian-kajian Islami juga gitu dulunya. Jadi kayak aku celetukan kayak gitu. Terus sekarang tanpa aku sadari, jadi guru pun ternyata aku bisa loh jadi motivator gitu. Dan sekarang aku mencoba untuk terjun di dunia YouTube juga. Jadi mohon dukungannya ya teman-teman. Oke, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.